Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurul Husna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amrina Rosada, Ruslawati, dan Rizky Muhammad Kahfi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori belajar humanisme. Teori humanisme merupakan salah satu teori yang bertujuan untuk memanusiakan seorang manusia. Teori ini memandang bahwa manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Keberhasilan belajar ditandai apabila peserta didik bisa mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Peserta didik dihadapkan pada suatu target untuk mencapai tingkat aktualisasi diri semaksimal mungkin. Prinsip dasar dan tujuan teori belajar humanisme. 1. Individu memiliki kelebihan serta kemampuan untuk mempelajari sesuatu secara alami. 2. Peserta didik dianggap belajar secara bermakna jika peserta didik merasakan relevansi dengan pendapat masing-masing. 3. Belajar yang mengakibatkan perubahan dalam dirinya dianggap membahayakan dan menyebabkan proses belajar. 4. Proses belajar yang membahayakan akan mudah diinterpretasikan dan digabungkan apabila hal yang membahayakan tersebut semakin kecil. Pemahaman tersebut dapat diperoleh dari berbagai cara dan menyebabkan proses belajar tersebut terjadi. 5. Apabila ancaman individu peserta didik memiliki tingkatan yang rendah, pengalaman tersebut dapat diperoleh dari berbagai cara dan menyebabkan proses belajar tersebut terjadi. 6. Belajar bisa didapatkan karena individu melakukan proses tersebut. 7. Proses belajar akan berjalan lancar jika peserta didik terlibat langsung pada proses pembelajaran serta bertanggung jawab atas proses pembelajaran tersebut. 8. Belajar yang muncul di dalam suatu individu, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, akan menghasilkan hasil belajar yang bermakna. 9. Kepercayaan, kreativitas, dan kesejahteraan akan mudah dicapai jika individu dibiasakan untuk berhati-hati dan mengevaluasi diri serta orang lain adalah sebuah cara yang bermanfaat bagi proses belajar. 10. Proses belajar di dunia modern adalah proses belajar yang terus-menerus mencari pengalaman, terbuka pikirannya, dan dalam penyatuan dalam diri tentang proses perubahan pada belajar. Tokoh-tokoh teori belajar humanisme. Yang pertama Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Carl Rogers. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan teori belajar humanisme dari tokoh Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1980. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia yang pindah ke Amerika Serikat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ia memilih bidang studi psikologi di Universitas Wisconsin dan meraih gelar sarjana muda pada tahun 1930, sarjana penuh tahun 1931, dan meraih doktor pada tahun 1934. Maslow memutuskan untuk belajar psikologi karena pengaruh behaviorisme Watson. Bagi Maslow, behaviorisme merupakan suatu yang menarik, dan dengan mengikuti program-programnya, Maslow berharap dirinya bisa mengubah dunia. Dalam karir profesionalnya, Maslow banyak melakukan penelitian mengenai masalah seks dan penyimpangan-penyimpangannya, terutama homoseksualitas
kontekstualitas suatu masalah yang Maslow pandang sebagai suatu hal yang esensial bagi pemahaman yang mendalam tentang manusia. Konsep kepribadian. Dalam teorinya, Maslow memandang manusia dengan optimis, memiliki kecenderungan alamiah untuk bergerak menuju ke arah aktualisasi diri. Meskipun memiliki kemampuan jahat dan merusak, tetapi bukan merupakan esensi dasar dari manusia. Sifat-sifat jahat muncul dari rasa frustasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Contohnya, ketika kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal tidak terpenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan cara mencuri agar dapat terpenuhinya kebutuhan tersebut. Berdasarkan pengamatannya tersebut, Maslow menyimpulkan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya. Misalnya, air merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Makhluk hidup bisa bertahan dari rasa lapar dan tidak makan, namun tidak bisa bertahan dari rasa haus dan tanpa air. Hal ini yang disebut Maslow merupakan kebutuhan dasar yang kemudian disusun menjadi bentuk tingkatan kebutuhan. Maslow memberikan kesimpulan bahwa kebutuhan pada tingkat selanjutnya bisa dicapai apabila kebutuhan di tingkat bawah tercapai. Struktur kepribadian. Maslow mengungkapkan bahwa manusia dimotivasikan oleh sejumlah kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk setiap spesies, tidak berubah dan tidak berasal dari sumber genetis atau naluriah. Menurut Maslow, pemuasan kebutuhan didorong oleh kekuatan motivasi, yaitu yang pertama, motivasi kekurangan atau deficiency growth. Motivasi kekurangan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami. Kedua, motivasi perkembangan atau motivation growth, sedangkan motivasi perkembangan adalah motivasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai suatu tujuan diri berdasarkan kapasitasnya dalam tumbuh dan berkembang. Dalam hierarkinya, Maslow membedakan antara kebutuhan dasar atau basic needs dan kebutuhan tinggi atau meta kebutuhan atas meta needs. Kebutuhan dasar atau kebutuhan konatif adalah kebutuhan yang memiliki karakter mendorong atau karakter memotivasi. Sedangkan kebutuhan tinggi atau disebut dengan meta needs atau B needs adalah motif-motif yang mendorong individu untuk mengungkapkan potensi-potensinya. Kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling mendasar dari setiap manusia, termasuk di dalamnya adalah makanan, air, oksigen, mempertahankan suhu tubuh, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar untuk mempertahankan hidup secara fisik. Apabila seseorang mengalami kekurangan makanan atau kelaparan, harga diri dan cinta, ia akan memburu makanan terlebih dahulu dan mengabaikan kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya benar-benar terpenuhi. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncul kebutuhan akan rasa aman yang menuntut untuk dipenuhi. Menurut Maslow, yang dimaksud dengan kebutuhan akan rasa aman ialah kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Maslow mengemukakan kebutuhan rasa aman sangat nyata dan bisa diamati pada bayi dan anak-anak karena ketidakberdayaan mereka. 3. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan merasa aman terpenuhi, seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang atau menurut disebut dengan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki adalah kebutuhan yang mendorong individu
untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. 4. Kebutuhan penghargaan. Maslow membagi kebutuhan penghargaan ke dalam dua bagian, yaitu A. Penghargaan dari diri sendiri, mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian, dan kebebasan. B. Bagian yang kedua adalah penghargaan dari orang lain, meliputi antara lain prestasi individu membutuhkan penghargaan atas apa yang telah dilakukannya. 5. Kebutuhan ilmu pengetahuan. Kebutuhan ilmu pengetahuan atau menurut Maslow menyebutnya dengan sebutan cognitive needs atau kebutuhan kognitif adalah keinginan untuk mengetahui, keinginan untuk memecahkan misteri, untuk memahami dan untuk menjadi penasaran. 6. Kebutuhan estetika. Kebutuhan estetika berbeda dengan kebutuhan konatif yang bersifat universal. Kebutuhan estetika tidaklah bersifat universal. Akan tetapi, Maslow menemukan ada beberapa orang termotivasi oleh kebutuhan akan keindahan begitu mendalam dan pengalaman yang menyenangkan secara estetis. Menurut Maslow, seseorang yang sehat mentalnya ditandai dengan kebutuhan keteraturan keserasian atau keharmonisan dalam setiap aspek kehidupannya. 7. Kebutuhan aktualisasi. Aktualisasi diri merupakan perkembangan yang paling tinggi dan pengoptimalan semua bakat individu dan pemenuhan semua kualitas dan kapasitas individu. Kebutuhan akan aktualisasi diri mencakup pemenuhan diri, sadar akan potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Kebutuhan tinggi. Kebutuhan tinggi atau B needs adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maslow menyatakan bahwa orang-orang yang mengaktualisasi diri termotivasi oleh prinsip hidup yang abadi yang ia sebut sebagai nilai-nilai B, being values. Nilai-nilai B ini merupakan indikator dari kesehatan psikologis dan merupakan kebalikan dari D needs yang memotivasi orang-orang non-aktualisasi diri. Maslow menanamkan nilai-nilai B sebagai meta kebutuhan atau need untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai ini merupakan level tertinggi dari kebutuhan. Maslow mengemukakan terdapat 17 meta kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan menjadi metapatologi atau penyakit kejiwaan. 17 meta kebutuhan yang juga disebut nilai-nilai B antara lain 1. Kebenaran. Dengan metapatologinya, ketidakpercayaan, sinisme dan skeptisisme. 2. Kebaikan. Dengan metapatologinya, kebencian, penolakan, kejijian, kepercayaan hanya pada untuk diri. 3. Keindahan dengan metapatologinya kekasaran, kegelisahan, kehilangan selera, rasa suram. 4. Kesatuan, keparipurnaan dengan metapatologinya disintegrasi. 5. Transendensi dikotomi dengan metapatologinya pikiran hitam putih. Pandangan salah satu dari dua, pandangan sederhana tentang kehidupan. 6. Penuh energi. Proses. Dengan metapatologinya mati, menjadi robot, terdeterminasi, kehilangan emosi dan semangat, kekosongan pengalaman. 7. Keunikan. Dengan metapatologinya kehilangan perasaan diri dan individualitas, anonim. 8. Kesempurnaan. Dengan metapatologinya keputusan, tidak dapat bekerja. 9. Kepastian. Dengan metapatologinya kacau balau, tidak dapat diramalkan. 10. Penyelesaian, penghabisan. Dengan metapatologinya ketidaklengkapan,
keputusan, berhenti berjuang, dan menanggulangi. 11. Keadilan, dengan metapatologinya kemarahan, sinisme, ketidakpercayaan, pelanggaran hukum, mementingkan diri sendiri. 12. Tata tertib, dengan metapatologinya ketidakamanan, ketidakwaspadaan, kehati-hatian. 13. Kesederhanaan, dengan metapatologinya terlalu kompleks, kekacauan, kebingungan, dan kehilangan orientasi. 14. Kekayaan, keseluruhan, kelengkapan, dengan metapatologinya depresi, kegelisahan, kehilangan perhatian pada dunia. 15. Tanpa susah payah, santai, tidak tegang, dengan metapatologinya kelelahan, ketegangan, kecanggungan, kejanggalan, kekakuan. 16. Bermain, kejenakan, dengan metapatologinya keseraman, depresi, kesedihan. 17. Mencukupi diri sendiri, mandiri, dengan metapatologinya tidak berhenti, putus asa, hidup sia-sia. Dinamika kepribadian. Kepribadian menurut Maslow seperti yang telah disebutkan dalam struktur dan konsep kepribadian dalam bahasan sebelumnya bahwa Maslow yakin bahwa tingkah laku atau kepribadian manusia yang bisa diterangkan dengan memperhatikan motivasi individu untuk mencapai tujuan-tujuannya yang membuat kehidupan individu menjadi bermakna dan tercapainya kepuasan. Berdasarkan fakta yang ada menyebutkan bahwa jantung dari teori Maslow ialah proses motivasional manusia terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menurut Maslow, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berada dalam kepuasan. Ketika satu kebutuhan sudah terpenuhi, maka ia akan termotivasi untuk mencapai kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Begitu seterusnya. Sehingga kepuasan manusia bersifat sementara. Berdasarkan hal tersebut, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan yang pada manusia adalah bawaan tersusun menurut tingkatan yang disebut dengan hierarki kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Kedua, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Ketiga, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Keempat, teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. 5. Siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi diri dengan baik. Keenam, salah satu ciri kesuksesan penerapan teori belajar humanistik adalah siswa merasa termotivasi dalam belajar. Ketujuh, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Kedelapan, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter, menjadi manusia seutuhnya berani, kuat, bebas, dan bisa mengontrol kepribadiannya dengan penuh tanggung jawab. Kesembilan, siswa akan lebih inovatif dalam menguasai pembelajaran dengan gampang. Kekurangan yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan fasik dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan teori belajar akan tersendat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Ketiga, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Keempat, bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran. Kelima, implementasi teori humanistik akan membuat siswa cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Keenam, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Ketujuh, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Implementasi teori belajar humanisme. Implementasi teori belajar humanisme dalam pendidikan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, penerapan pendekatan pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan memotivasi. Dalam pendekatan humanistik,
Guru harus memastikan bahwa proses belajar siswa menjadi menyenangkan dan memotivasi. Ini bisa dilakukan dengan membuat aktivitas belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. 2. Peningkatan rasa percaya diri dan keyakinan dalam diri siswa. Guru harus membantu siswa untuk membangun rasa percaya diri dan keyakinan dalam diri mereka sendiri melalui pendekatan yang memotivasi dan mendukung. 3. Pembentukan hubungan antara guru dan siswa. Guru harus membangun hubungan yang memotivasi dan bebas dari prasangka dengan siswa, sehingga siswa dapat berbicara dengan bebas dan merasa nyaman dalam proses belajar. Kasus atau permasalahan penerapan teori belajar humanisme. Yang pertama, dalam suatu kelas guru mengajarkan materi bangun datar kepada siswa. Guru menampilkan gambar-gambar tentang contoh dari bangun datar yang dikaitkan dengan budaya di Indonesia seperti gambar rumah adat, motif batik, alat musik, dan lain-lain. Lalu, ketika proses pembelajaran ada seorang siswa yang terlihat murung, mengantuk, dan tidak bersemangat ketika proses pembelajaran, dan ketika ditanya alasannya apa, siswa tersebut menjawab tidak mengerti dengan materinya. Lalu guru tersebut mengajarkan materi tentang bangun datar sampai siswa tersebut paham. Di sini guru berperan dalam memotivasi dan memberikan rasa percaya diri kepada siswa agar kembali ceria dan bersemangat dalam belajar. Yang kedua, guru memberikan motivasi kepada muridnya tentang pentingnya belajar dengan memberikan contoh nyata seperti guru mengajarkan tentang pentingnya bangun ruang dan juga skala untuk membuat bangunan dan rumah jika kedepannya siswa menjadi arsitek. Kesimpulan, teori humanisme merupakan salah satu teori yang bertujuan untuk memanusiakan seorang manusia. Teori ini memandang bahwa manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak mengembangkan sikap dan kepribadian mereka. Keberhasilan belajar ditandai apabila peserta didik bisa mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya dengan baik. Teori ini berupaya mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan peserta didik, bukan dari pandangan pengamat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.